السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri ingkang dipun muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo wonten ing kesempatan inggih menika kita sami memuji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih Allah tansah memberikan nikmat lan rahmatipun Allah. Terlebih wonten ing inggih menika kita sami saged angrawuhi anglaksanakaken salat Idul Fitri. Idul Fitri memberikan sebuah penegasan dan penguatan bilih Ramadan, puasa Ramadan selama 1 bulan ingkang sampun kita lampahi telah selesai. Maka Allah dan Rasul-Nya memberikan sebuah kegembiraan kepada kita semuanya untuk merayakan kemenangan berupa salat Idul Fitri. Mudah-mudahan salat Idul Fitri yang kita lalui pada pagi hari ini Allah jadikan sebagai kemuliaan dan kebahagiaan untuk kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ayat ini memberikan sebuah tuntunan dumateng kita sami. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan ugi kasih sayangipun dumateng kita sami sebagai umatnya, sebagai hambanya, maka hendaklah kita semuanya bergembira. Maka hendaklah kita semuanya menampakkan wujud kebahagiaan ketika Allah memberikan keutamaan dan kasih sayangnya. Keutamaan itu tidak diberikan kepada siapapun kecuali hamba-hamba Allah yang dikehendaki. Begitu pula rahmat dan kasih sayang Allah diberikan pula kepada orang-orang yang dikehendaki, terutama mereka tiang-tiang yang beriman kepada Allah. Maka hendaklah kita semuanya bergembira, kita berbahagia, terutama hari ini kita bisa menjalankan salat Idul Fitri. Kata Allah, huwa khairun mimma yajma'un. Karena keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada apa yang selama ini kita kumpulkan. Kalau kita ditanya ma'asyiral muslimin, apa yang saat ini kita kumpulkan? Pasti jawabannya adalah harta benda. Kalau kita ditanya tentang apa saat ini yang kita kumpulkan, pasti jawabannya adalah kedudukan. Kalau kita ditanya hari ini, apa saat ini yang kita kumpulkan? Adalah bagaimana kita bisa hidup di dunia ini dalam keadaan bisa tercukupi sandang, papan, lan pangan. Tetapi bagi Allah, hal-hal yang bisa menjadikan kita bahagia ternyata bukan semata-mata yang bersifat materi.
tapi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dan kemuliaan yang Allah jadikan kepada kita menjadi orang-orang yang beriman, itu adalah sebuah kemuliaan, itu adalah sebuah keberuntungan. Karena ketika kita meninggal dunia, materi, harta dunia ternyata kita tinggalkan. Yang menjadi peluang kita untuk bisa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah ketika kita senantiasa mendapatkan hidayah Allah berupa keimanan ini. Maka Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada kita, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah di mana saja, dan setiap ketika kita melakukan keburukan maka segera kita melakukan kebaikan agar kita mendapatkan kemuliaan dalam hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang beriman itu adalah ketika dia melakukan kebaikan, dia bahagia dengan kebaikannya. Dan ketika di saat dia pernah melakukan keburukan, maka dia merasa resah dengan keburukannya. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu, fadzalikal mu'min." Barang siapa yang berbahagia dengan kebaikannya, alhamdulillah selama 1 bulan penuh kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan tentu insya Allah kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang sukses di bulan Ramadan. Tentu kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam puasa Ramadan, dan tentu kita menginginkan bahwa puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah dan diberi balasan yang setimpal, bahkan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Wasa'at husayyi'atuhu, ini sebuah renungan. Di saat kita tidak mendapatkan kebaikan yang seharusnya kita dapatkan, di saat kita harusnya mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, tapi ternyata tidak mendapatkan ampunan. Di saat seharusnya ada perubahan perilaku kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, ternyata kita tidak sempat untuk melakukannya. Wasa'at musayyi'atuhu, maka ketika kita melakukan perbuatan yang justru tidak menjadikan maksimal kita mendapatkan kebaikan yang seharusnya, maka orang-orang yang beriman itu senantiasa merasa sedih dengan keburukannya. Itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Hari Raya Idul Fitri sering dimaknai oleh sebagian kita dengan istilah Hari Raya Lebaran. Hari Raya Idul Fitri orang-orang Jawa sebut biasanya dengan lidahnya, yaitu dimaknai dengan Hari Raya Lebaran atau Lebaran, Hari Raya yang memiliki makna yang tidak hanya sekedar selesai berpuasa, tetapi Lebaran itu setidaknya mencakup 4 hal, mencakup makna yang terkandung di dalamnya. Lebaran itu bisa bermakna memang sudah selesai, lebaran, artinya sudah selesai. Ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sudah selesai. Karena sudah selesai, maka jenengan sami dilarang untuk berpuasa. Sebagaimana pedoman yang dipedomani oleh PP Muhammadiyah dengan menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal, hampir di seluruh dunia setelah Indonesia tapi kalau Indonesia ke timur hampir dipastikan tidak bisa melihat hilal. Tapi kalau Indonesia ke barat, semakin ke barat posisi hilal semakin tinggi. Bahkan di Saudi itu sudah sampai mencapai 5,5 derajat. Di Afrika itu sampai tingginya di atas 6 derajat. Bahkan di Rusia posisi hilal itu sudah sampai di 8 derajat. Artinya bahwa hilal itu apa enggak? Karena ada tetangga saya namanya Hilaluddin, sehingga sering di prank gitu ya. Hilal sudah pulang kampung.
maka tidak usah mengintip hilal, karena kemana-mana hilal selalu menampakkan diri. Karena biasanya kalau pulang kampung itu kan selalu keluar ya di pinggir rumah agar dilihat orang-orang kampung. Ini hilal pulang kampung membawa mobil, mobilnya Pajero lagi. Waduh. Jadi tetangga-tetangganya terus kemudian hebat ya, dia bisa merantau. Nah ini hilal, tapi ini bukan hilal yang dimaksud oleh syariat agama. Hilal yang dimaksud adalah perwujudan bulan ketika sudah berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam. Pada saat matahari terbenam. Tapi dalam perspektif pandangan Muhammadiyah, hilal tidak harus ditunggu saat matahari terbenam. Begitu sudah pukul 00 dan sudah terjadi konjungsi, maka kemungkinan akan terjadi perwujudan hilal. Itulah perbedaan pandangan terkait permaknaan hilal dan kapan memulai hari. Dulu kita pasti mengatakan bahwa pergantian hari itu adalah setelah maghrib. Gimana? Dulu kalau kita mengatakan pergantian malam itu adalah setelah maghrib. Tapi realitasnya, kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dinamakan tahun baru itu kalau sudah pukul 00. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, jenengan yang kemarin ada enggak jamaahnya atau tetangganya atau keluarganya yang nikah malam Sangoligur? Yang nikah malam Sangoligur. Itu kalau sudah pukul 00 itu sudah nggak bisa diupload di sistem pernikahan yang dimiliki KUA. Maka dipastikan sudah masuk tanggal baru. Sehingga istilah pergantian hari itu yang sudah lazim bagi kita adalah ketika sudah pukul 00. Nah inilah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari dalam sistem perubahan hari dan tanggal internasional. Sehingga Muhammadiyah berusaha mengadopsi sehingga tidak terjadi pertentangan antara Hijriah dengan Masehi. Karena semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa matahari, bulan, bumi itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya itu yang menciptakan Allah. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah mengatakan, ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menciptakan matahari, bumi, bulan dan tata surya yang ada di muka bumi ini illa bil haqq. Pasti benar adanya. Nah, ketika pasti benar adanya, pasti semua orang akan sama ketika melihat posisi hilal. Nah, kenapa kok ada yang hari raya hari ini dan hari raya besok? Itu karena persoalan parameter, persoalan kriteria, persoalan ukuran. Dan keluarga mawon ukurannya baju beden-beden tau, enten sing X, enten sing XL, enten sing XXL. Padahal sama-sama baju. Ternyata yang ukurannya XXL, jumbo itu, karena memang badannya besar. Nah kalau yang badannya kecil kan tidak mungkin pakai yang XXL, pakainya apa? S. S. Mas muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, intinya bahwa hari ini kita sudah meyakini bahwa hilal sudah tampak, hilal sudah wujud di belahan bumi sedunia gitu ya. Dan hampir tidak ada yang bisa membantah. Karena hilal sudah wujud, maka kata Nabi, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa adalah di mana kalian semuanya berpuasa, dan berbuka adalah pada hari di mana kalian semua berbuka. Itu menunjukkan bahwa proses berpuasa, proses berbuka itu dilakukan secara serentak di seluruh umat dunia,
umat dunia. Mas muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Kata lebaran juga bisa bermakna luber. Tadi lebar, sekarang luber. Jadi dengan ngisi banyu nang gentong, isine wis penuh itu namanya apa? Luber toh? Luber, wis penuh, wis akeh. Pertanyaan kula sami, jenengan kinten-kinten pas 1 bulan penuh Ramadan pun asal kathah kon nembe asal sekedhik. Kathah atau sekedhik? Sekedhik. Padahal di sebagian keistimewaan Ramadan itu adalah 10 terakhir yang hebat. 10 terakhir yang hebat itu sering kita maknai ada malam-malam yang pahalanya itu seperti 1000 bulan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan 1 kali Lailatul Qadar dalam masa hidupnya, kalau Allah takdirkan usia kita, misalnya, jangan melihat usianya yang masih muda-muda, usianya sudah tua-tua saja ya. Kalau tua menurut orang-orang Randu Geneng itu berapa tahun ya kira-kira? 60 atau 70? 70 atau 80? Terserah jenengan mana yang tua gitu. Karena masih ada aki-aki merasa masih muda ya. Sehingga ada istilah tua-tua keladi, semakin tua banyak istri. Kan orang itu kalau poligami kan sudah tua. Seharusnya kalau poligami itu masih muda, karena fisiknya masih kuat. Dikasih 2 kuat, kasih 3 kuat, 4 tambah. Ane wis tuwek. Kayak sitok orang kuat gitu ya. Apa mana dikai lo orang geblak gitu. Ada teman saya, dia sebentar lagi mau pensiun, tapi poligami. Loh begitu poligami, 1 bulan beritanya apa? Meninggal dunia. Mungkin ya nafasnya wis entek gitu. Ngapunten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Luber itu berarti sudah meluber, sudah saking kathahé ingkang dengan terami, maka seolah-olah apa ya? Tidak ada sisi keburukan yang ada pada jenengan sami. Karena namanya apalagi dapat Lailatul Qadar sekali saja. Di dalam ayat Al-Qur'an, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan itu, jika kita maknai umur kita, berarti umur kita terjadi percepatan. Atau dalam bahasa fisika itu terjadi kuantum, kecepatan yang meledak. Bayangkan usia 65 meninggal dunia, tapi dapat sekali Lailatul Qadar, berarti tambah berapa? Tambah 83 tahun, berarti usianya menjadi apa? Menambah. Usianya pendek tapi kualitas ibadahnya melebihi orang yang usianya di atas 100. Bayangkan kalau kita dapat 2 kali Lailatul Qadar, bayangkan kita dapat 5 kali Lailatul Qadar. Bayangkan, mari kita bayangkan saja. Mudah-mudahan kita semuanya tahun ini ada yang dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ada di antara istri kita, kalau suaminya nggak dapat, istrinya dapat. Kalau istrinya nggak dapat, suaminya dapat. Kalau istri dan suami nggak dapat, anaknya yang dapat. Maka keluarga itu akan diliputi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Muhammad ini umat yang usianya pendek, antara 60 sampai 70 tahun. Apa yang dibanggakan umat Muhammad dibandingkan umat-umat terdahulu? Nabi Nuh itu dalam riwayat dia meninggal usia 800 tahun. Kira-kira usia baliknya Nabi Nuh itu tahun berapa ya? Usia berapa ya? 800 tahun baru meninggal. Kira-kira usia baliknya berapa? Kalau kita anggap usia baliknya 50 tahun, berarti 750 tahun umat Nabi Nuh itu melakukan kebaikan. Kira-kira ada apa-apanya dengan kita? Bisa enggak?
dibandingkan dengan umat Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, kakek umat kaum muslimin, dalam sebuah riwayat ketika khitan itu usianya berapa tahun? 80 tahun. Kira-kira kalau umat Muhammad 80 tahun disunat, kira-kira di Pak? Dagingnya wis alat gitu ya. Dari wong blimbing ya, wis rawaya sunat. Anak-anak blimbing itu kalau sunat biasanya ketika bayi cetir gitu langsung disunat, dikitan. Kenapa? Karena menurut dokter justru yang terbaik khitan itu saat lahir. Karena akan terjadi proses yang namanya yaitu pembukaan kuluk yang ada di kemaluannya, sehingga memungkinkan kotoran dan najis itu tidak bercampur dalam kesehariannya. Tapi kalau tiang rambut geneng biasanya khitan itu wis gede, usia kelas 4, kelas 5 SD. Nah biasanya nunggu wani nesek, wani tora begitu. Nah itulah yang terjadi kenyataan. Nah Nabi Ibrahim itu usia kitanya ada 80 tahun. Kira-kira usianya berapa Ibrahim itu? Dalam riwayat Ibrahim itu diketahui usianya 450 tahun saat meninggal dunia. Hebatnya nanti yang masuk surga itu ketika nanti berada di Yaumul Qiyamah, Yaumul Mizan, Siratul Mustaqim yang diberi hak untuk melewati jembatan Siratul Mustaqim dan untuk masuk surga duluan itu umat Muhammad. Umat Muhammad. Kenapa segitu mulianya umat Muhammad? Karena umat Muhammad itu walaupun usianya pendek, mereka melakukan amalan-amalan yang hebat. Amalan-amalan jika diukur dengan usia umat-umat terdahulu bisa dikalahkan, karena di antara sebagian amalan-amalan itu memiliki percepatan, yaitu kebaikan yang luar biasa. Coba kita bayangkan seandainya kita dapat 5 kali dalam hidup kita Lailatul Qadar yang kita cari tiap tahun itu. Kalau 5 kali 8 pinten? Sekitar 40, 450 ditambahi usia jenengan, berarti usia jenengan setara dengan usia 500 tahun. Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, As-sawmu li wa anna azibi. Kata Allah, puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Nah, ketika Allah membalas semua amal kebaikan yang kita lakukan, boleh jadi, maaf kaum muslimin, kebaikan yang kita lakukan itu dibalas 10 kebaikan. Boleh jadi dilipat gandakan sampai 700 kebaikan. Dan boleh jadi dilipat gandakan dengan berlipat-lipat yang kita tidak tahu. Di antaranya adalah karena kita saat itu bersamaan kebaikan yang kita lakukan ketika turunnya Lailatul Qadar. Belum kebaikan-kebaikan yang lain, misalnya ada jamaah yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Dalam hadis, tentu jamaah sering membaca hadisnya. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Coba kalau yang kita beri buka puasa itu para ustadz begitu, Masya Allah, pahala jenengan walaupun jangan tidak ustadz, pahalanya sama dengan ustadz. Coba kalau yang kita beri buka puasa itu anak-anak yatim piatu yang doanya sangat makbul itu, berarti jenengan walaupun tidak yatim piatu tapi mendapatkan apa? Fadilah dan keutamaan puasanya orang anak-anak yatim piatu. Maka mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi sebagian kita ketika pada puasa kemarin begitu giat memberikan buka puasa. Bahkan di Masjid Darussalam itu selama 1 bulan penuh jamaah itu tidak kurang dari 400 jamaah, dan semuanya mendapat jatah makan, jatah bungkus nasi makan. Dan tidak hanya jatah makan, banyak yang dibawa pulang untuk keluarga mereka. Luar biasa. Itulah gerakan-gerakan yang menjadikan pahala kita berlimpah.
Bahkan ada sebagian kita hari ini yang sudah membayar zakat malnya, dan ada yang bayar zakat fitrahnya sebelum sholat Id. Itu menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa puasa ini menjanjikan banyak pahala. Yang ketiga, ketika kita berlebaran berarti kita sudah lebur. Sudah apa? Lebur. Lebur itu apa? Dilebur. Dilebur itu ibarat batu yang keras kemudian diapakan? Apa? Bahasanya wong Kalimantan ya. Digiling, bisa bakso digiling jadi lembut. Bisa. Ya. Jadi batu yang keras sekalipun kalau dituduki pelan-pelan akhirnya apa? Lembut. Hati kita yang keras, Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin, sebelum Ramadan, begitu ketemu Ramadan, hatinya menjadi lembut atau masih keras? Wong Kalimantan itu keras-keras, Pak. Ngomongnya banter, Pak. Tapi masih banter kali pulang ya. Jadi sekeras apapun orang itu tabiatnya dan perilakunya, ya, suami begitu sayang kepada istrinya gara-gara bulan Ramadan. Anak-anak yang tadinya begitu keras sama bapak ibunya menjadi lembut gara-gara Ramadan. Apalagi nanti kalau sudah habis lebaran, istri mencium suaminya, suami merangkul istrinya, anak-anak minta kasih sayang bapak ibunya menangis karena melihat anak-anaknya yang begitu lembut dan begitu lunak hatinya. Ramadan melebur kita, melebur sifat kekerasan hati kita sehingga kita mudah untuk bermaksiat dan berbuat dosa. Tetapi dengan Ramadan, yang artinya Ramadan itu membakar, Ramadan itu kan membakar, dibakarlah habis semua ego kita, semua nafsu kita, dan akhirnya selama 1 bulan insya Allah kita sudah terbiasa. Terbiasa apa? Terbiasa meleburkan diri untuk menghilangkan kekerasan hati, menghilangkan ego kita, menghilangkan segala hal yang bisa menyumbat untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kenapa? Seseorang itu kadang-kadang sulit mendapat hidayah Allah Ta'ala karena ini sudah fitrah. Di dalam diri manusia itu ada sebuah dinding. Dinding itu ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, ketika dinding itu tidak bisa dilewati dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tutup, dia akan terus tertutup. Seperti bangunan SD ini ada gerbangnya, gerbang itu dinding. Kenapa kita bisa masuk? Karena memang gerbangnya membuka. Coba kalau gerbangnya itu ditutup terus, bisa nggak kita sholat Id di sini? Tentu akan mencari tempat lain. Puasa itu dibuka semuanya. Apa yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Futihat abwabur rahmah. Dibuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang itu terasa mudah untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sering menggambarkan kasih sayang Allah itu seperti seorang yang sedang meniup balon. Sedang meniup balon. Bapak Ibu tahu ketika meniup balon. Dan pernah nggak meniup balon? Pernah Ustaz, saat ulang tahun. Meniup balon itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saat kita tiup, balonnya meledos. Saat kita tiup pertama, wush, dengan kekuatan yang kuat, balonnya meledos. Ramadan begitu dibuka, bendal, kira-kira begitu. Ramadan sama Ramadan podo ae. Ramadan itu ya tiap tahun teko. Pinggir omahku kan Ramadan piro wae. Gitu kira-kira gitu. Jadi baginya Ramadan itu enggak ngaruh gitu. Banyak orang yang mengharapkan hidupnya bisa bertemu Ramadan, tapi ada sebagian orang ketika diberikan oleh Allah rahmat berupa Ramadan itu, lalu tiba-tiba begitu mau bertemu Ramadan,
langsung apa? Bendal. Jadi tidak mampu menahan kekuatan Ramadan, kira-kira begitu. Sehingga terjadi penolakan, terjadi sebuah degresi. Dia tidak bisa mengambil sisi baik dan keutamaan Ramadan. Ada yang model kedua, golongan yang kedua. Ketika Ramadan datang, dia bisa masuk di dalam balon itu. Hari pertama masih bisa bertahan. Hari kedua masih bisa bertahan. Hari ke-10 udara yang di balon itu mulai apa? Mulai apa? Mulai kempes, melemah begitu. Akhirnya belum sampai tuntas satu Ramadan penuh, balonnya wes bahasanya orang kelewatan, orang randut geneng. Nah, Ramadan belum usai kalau sudah selesai. Masjidnya, musolanya semakin jamaahnya semakin bertambah atau semakin berkurang? Semakin berkurang. Nah, inilah sebuah realitas yang kita hadapi, yang kita lihat. Padahal Ramadan ingin melebur kita agar betul-betul bisa lembut menyatu dengan Ramadan. Nah, ada kelompok yang ketiga, mudah-mudahan kita semuanya. Yaitu ketika Ramadan datang, kita masuk di dalam sebuah ruangan hampa. Ruangan itu memberikan sebuah kekuatan dalam diri kita. Kemudian kita bisa masuk di dalamnya dan merasa nikmat ketika berada di dalam ruangan itu. Saya sering menggambarkan kenapa anak-anak muda itu kalau di warung kafe itu betah berlama-lama ya. Kalau anak-anak muda itu di warung kafe kok betah ya berlama-lama ya. Kalau bapak-bapak usianya tua kalau di warung kafe kira-kira betah berlama-lama enggak? Paling banter sebentar keluar. Tapi kalau anak-anak muda, apalagi di dekat Masjid Darussalam itu ada namanya kafe muda-mudi. Jadi kafenya itu namanya muda-mudi. Yang ke situ pasti anak muda dan anak mudi. Namanya muda-mudi gitu ya. Nah, kalau di situ dia tidak hanya sekedar minum kopi, tapi dia bisa bercengkrama dengan teman-temannya. Dia bisa menikmati tidak hanya 1 jam, 2 jam. Ibu-ibu, bapak ikut telat Idul Fitri begini kuat berapa jam? Kenapa bisa kuat lama begitu? Karena menikmati. Nah, ibadah Ramadan, ketika Allah memberikan kelembutan itu, bisa nggak kita menikmati Ramadan? Kalau kita bisa menikmati Ramadan, maka begitu Ramadan hilang, nikmatnya hilang, sehingga kita rindu akan Ramadan, sehingga kita berusaha menguatkan kembali agar nikmat Ramadan itu nampak dalam keseharian kita. Dan mudah-mudahan Ramadan tidak segera berlalu. Maksudnya bolehlah Ramadan berlalu, tetapi bekas-bekas Ramadan masih ada pada diri kita masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan lebur, yaitu hati kita yang keras, hati kita yang kaku menjadi lembut dan bisa menyatu dengan Ramadan. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Ramadan ternyata menjadikan kita seperti orang yang sudah ibarat pagar gini, sudah dilabori. Dilabori itu sudah dicat. Cat yang menarik tentu cat yang putih. Karena putih tanda kebersihan hati. Berarti lebaran itu hati kita sudah bersih, hati kita sudah suci. Maka jangan salahkan kalau ada sebagian yang memaknai lebaran itu dengan hari raya suci. Artinya bahwa jiwa kita ini sudah bersih, kembali ke fitrah. Fitrah itu sering kita maknai sebagai setelan awal. Setelan awal, setelan pabrik. Jadi kalau kita tahu sepeda motor itu kalau nikmatnya seperti setelan pabrik, maka nikmatnya luar biasa. Fitrah itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang mampu menangkap semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Fitrah itu adalah satu sisi kehidupan yang tidak ada keburukannya. Maka kenapa bayi yang lahir itu ya disebut sebagai bayi yang fitrah?
Karena setiap bayi yang lahir itu, dia tidak memikul dosa, dia tidak memikul keburukan, yang tampak adalah kebaikan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Walaupun fitrah dalam makna agama sering kita maknai yaitu Islam. Artinya bahwa orang-orang yang kembali ke fitrah adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam. Oleh karena itu, tidaklah salah kalau ada sebuah ungkapan begini. Imam Muwarid mengatakan, yarji'u hadal yaum qaumun kama waladat ummatuhum. Hari ini orang-orang kembali seperti waladat ummahum, seperti saat dilahirkan oleh ibu-ibu mereka, karena mereka sudah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berupa Ramadan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang telah berlalu menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Ramadan yang telah berlalu tidak menjadikan kita seperti orang-orang yang tidak pernah mendengar dan melihat kebaikan. Mudah-mudahan Ramadan yang telah berlalu menjadikan kita seperti, kata seperti itu boleh jadi ya, boleh jadi tidak, seperti tabiat ulat yang menjadi kupu-kupu yang indah. Ulat itu Bapak Ibu, kita tahu ulat itu sebelum menjadi kepompong, dia wujudnya itu sangat jelek, yang dimakan serba jelek, dia suka merusak lingkungan sekitarnya. Ulat itu membuat semua orang jijik dan takut. Betul? Ada nggak ulat yang jenengan suka gitu? Ya. Enten Pak, kenapa itu? Ulat yang gelibet tuh. Ulat yang gelibet itu kan membuat suka. Tapi ulat itu melihat namanya saja atau melihat bentuknya pasti jenengan tidak suka. Tapi ketika menjadi kepompong, dia tidak mau diganggu. Dia akan akan memisahkan dengan lingkungannya. Kemudian dalam beberapa waktu, pada saat sudah selesai, maksudnya dia tidak mau diganggu itu tidak melakukan dosa dan maksiat gitu ya. Dia tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bisa menggugurkan pahala puasanya. Nah, setelah selesai ulat itu menjadi kepompong, kemudian dia menjadi kupu-kupu. Menjadi kupu-kupu yang beraneka warna, indah dan menawan. Yang tadinya semua orang jijik, ketika melihat kupu-kupu semuanya ingin mendekat dan ingin menikmati. Kupu-kupu itu yang dimakan bukan sesuatu yang merusak tanaman, tapi yang dimakan justru adalah membantu lingkungannya. Dan dia tidak pernah kakinya mematahkan ranting dahan, tetapi yang diinjak adalah tempat yang kemungkinan tidak memberikan pengaruh dalam ekosistemnya. Itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa idza marru bihim gimana? Alladzina yamsuna hauna wa idza khatabahumul jahiluna salama. Kalau mereka berjalan di muka bumi, yamsuna ala hauna, mereka dalam keadaan lembut, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau berbicara semua orang suka, termasuk yang awalnya tidak suka. Mudah-mudahan tabiat ulat ketika menjadi kupu-kupu ini menjadi sifat yang ada pada diri kita. Perubahannya tidak perubahan yang biasa, tapi perubahannya adalah perubahan total. Perubahan dari wujud yang jelek menjadi wujud yang baik. Mudah-mudahan setelah kita menjadi wujud yang baik, yang tentu karena dulu pernah kita lakukan kebaikan-kebaikan, kemudian kita tidak akan mengudari kembali. Tidak seperti wanita-wanita yang memental benangnya, kemudian setelah menjadi pintalan, kemudian terurai kembali. Tetapi mereka adalah kaumun, yaitu kaum yang senantiasa menampakkan kebaikan. Maka Ibnu Rajab mengatakan dalam sebuah makalahnya, inna min sawabil hasanati al-hasanata ba'daha, wa inna min jaza'is sayyiati as-sayyiata ba'daha. Ukurannya Bapak Ibu, apakah Ramadan kita sudah berhasil atau tidak?
manakala kebaikan yang pernah kita lakukan ini akan nampak kebaikan setelahnya. Jadi mantun Ramadan, sholat jamaah juga semakin rajin. Kebiasaan-kebiasaan baiknya selalu nampak di kemudian hari. Sebaliknya, kalau Ramadan ini gagal, biasanya karena setelah Ramadan dia kembali menjadi orang-orang yang seolah-olah tidak mengenal Ramadan. Itulah yang disebut dengan hamba-hamba penyembah Ramadan. Padahal yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan setiap kehidupan kita nantiasa diliputi kebahagiaan, diliputi ketentraman, diliputi ketenangan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga mampu menjaga hidayah keimanan dan mewujudkan amalia kebaikan dalam keseharian kita. Kemudian mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana isrif anna adaba jahannam inna adabaha kana gharama. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma jal al-hayata ziyatan lana fi kulli khair wajalil al-mauta rahatan min kulli sad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwalina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten khotbah ini ingkang saged kula sampaiaken, mudah-mudahan memberi manfaat dumateng kita sami. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses dalam hidup ini, sukses ibadah, sukses kehidupan dunia, dan sukses aktivitas kehidupan kita. Hadana wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.